Cara penginstalan bos. Nah, masukin dulu flash disknya dari bootable-nya. Cara bikin bootable-nya udah lengkap dah kan gitu. Nah sebelum ke menu apa namanya ya, sebelum ke menu instalan gitu, mau install pastikan kita kan harus ke BIOS dulu. Nah ini kan tadi kan langsung aja kita escape Fn ya, biasanya kalau laptop itu tekan Fn plus 2 F2 gitu atau Fn plus F12 biasanya seperti itu. Nah di sini kan apa namanya USB HDD-nya nggak terbaca dikarenakan itu metodenya UEFI. Coba kita ganti dengan metodenya legacy. Oke, nah kita escape lagi bro, coba dulu bro gitu. Nah, tekan kembali F2. Kan di situ kan ada MBR sama GPT, tergantung maunya apa kan gitu. Ya, nggak sekarepmu, nggak semaumu kan gitu. Nah, kebaca nggak bro? Nah, di situ kan kebaca SanDisk, bener nggak? Dikarenakan dia itu pakainya legacy. Gini aja bro, kalau pengen tahu pengennya apa si laptop tersebut, pertama kalau legacy ya dia itu MBR, kalau UEFI berarti dia itu GPT. Simple kan bro? Nah, tapi ada juga laptop maunya UEFI aja gitu kan, tanpa diubah ke legacy kan gitu. Jadi pengennya GPT by alias split medit prikikik hewaing lah dia nge-cicing nge-sih. Ayo lanjut. Nah oke lanjut. Mulut Anda kotor, bangsat kau. Ganti di sini kan di situ keterangannya F5 itu untuk ngopi gitu kan, bukan ngopi, untuk change values gitu kan, untuk naik atau kan ke bawah gitu kan. F6 ya, F6 itu buat naik. Nah, gimana caranya? Si bootable tersebut atau USB yang ada instalannya itu dia itu berada di atas, dan kemudian usahakan HDD-nya itu berada di bawah. Entah itu yang CD-ROM-nya mau di nomor 2 kan, yang penting di sana, yang penting USB HDD itu ada di atas atau disebut bootable-nya. Oke, lanjutkan gitu kan. Kita tinggal tekan F10 aja bro. Nih lihat nih, F10 kemudian save. Nah, kita tunggu dulu apakah ada booting atau tidak gitu kan. Ada tuh, ada kan masuk, gampang nggak gen gitu doang. Oke, kita akan apa namanya sampai beres lah gitu kan, sampai apa ke menu awal gitu kan untuk apa namanya penginstalan Windows ini. Biasa sih orang itu kan cuman apa ya namanya ya, ngejelasin cara install Windows 10 doang gitu aja. Kita mah lengkap gitu ya, dari bootable-nya langsung sampai penginstalannya juga, kecuali driver ya. Driver mah ntar beda lagi, ntar di video selanjutnya bro kan gitu. Bukannya apa-apa, kuota lu takut beak. Aduh liar, soalnya ini laptop kageleng gitu, radar di apa namanya di jalan raya ceritanya kan gitu, udah mau jatuh gitu kan, kemudian kageleng gitu. What the meaning kageleng bahasa Indonesia? Kelindes. Nah di sini I'm accept the license terms gitu aja lah gitu. Gue nggak mahir bahasa Inggris tapi saya paham. Kemudian kita pilih custom. Nah di sini ada di sini sistem ya. Di sini sebetulnya gitu. Kalau dibagi partisi seperti ini jelek bro, serius aja gitu. Jelek banget gitu. Banyak banget. Mungkin kita ini kan yang pertama itu sama ya, recovery ya dia itu kan istilahnya di ini kan ya apa ya, MB lah sistem ya. Kemudian kalau ini juga sama kan gitu ya, sistem juga sama gitu, cuman jelek banget ini, jelek gitu kan, cara pembagiannya kurang cerdas aja gitu kan bro kan gitu.
gitu. Oke, kita satu-satu kita format satu-satu. Nih format. Harusnya kalau bagi partisi itu yang saya saranin itu, bro, cukup 2 partisi aja gitu kan. C sama D udah, gak usah banyak-banyak, ngapain banyak-banyak gitu. Itu ngebuat apa ya, agak nge-lag gitulah gitu. Oke. Ini sistemnya ya, kalau bahasa ini mah di data C-nya kan gitu. Delete lagi, hampir aja format tuh. Nah, kalau di delete kan gue ngulang lagi, pusing dah. Tahu, malu aja lah. Oke, udah cukup sampai sini. Dikarenakan ini punya orang kan gitu. Nah, lo nggak bisa lagi. Tuh, nggak bisa lagi. Ada apa gerangan? Set. Nah, kalau misalkan terjadinya seperti ini di next nggak bisa di dalam sistem juga. Oke. Satu kemungkinan. Apa coba? Baca baru di bawahnya. Kita lihat permasalahannya. Jadi Windows ini nggak nerima MBR. Pada intinya dia itu pengennya GPT. Berarti kita itu harus ubah dulu ke GPT. Oke, ya. A few moments later. Oke, guys, tadi kan kita ada kendalanya apa? Pertama ya tetap ya dia itu pengen MBR gitu. Cuman tadi itu dikarenakan partisinya jelek banyak kan gitu. Dan dia juga membutuhkan sistem banyak juga kayak model primary gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu tidak diperbolehkan gitu kan dalam membuat partisi di laptop ataupun notebook ya, komputer juga sama. Ntar akan terjadi ya error lah dan lain sebagainya gitu ketika mau install ulang gitu. Cuman tadi kita bisa diatasi oleh Linux. Akhirnya bisa juga kan gitu. Tadinya dia itu tidak bisa. Untuk SSD, dan yang keduanya juga hard disk tetap dipakai. Dipakainya itu caranya bagaimana? Kita itu harus pakai KD. KD itu adalah pengganti CD-ROM. Biasanya setiap laptop itu pakai CD-ROM-nya. CD-ROM-nya itu dibuka, dipakai KD. KD itu adalah tempat untuk menyimpan hard disk. Jadi dua-duanya dipakai, SSD untuk sistem dan database-nya itu untuk hard disk gitu. Oke, kita menunggu beberapa menit ya gitu, nggak nyampe jam juga gitu kan, dikarenakan ini hard disk ya kayak gini ya, ngebacanya itu ya agak sedikit lemot. Kalau SSD sih insya Allah sih lumayan. Kita lanjut ke ngopi dulu guys. Oke, dalam hitungan ke 3 saya akan percepat video ini. 1, 2, 3. Nah, oke gengs.
tadi udah cara proses penginstalannya saya sengaja dicepetin lah. Mungkin sebagian orang udah pada tahu cara prosesnya itu udah kayak gitu mah udah terus set aja gitu kan. Kalau udah proses penginstalan udah beres mah gitu kan ya tinggal next aja lah kan gitu. Kayak gini nih gitu ya. Ntar juga si agen kayak gini juga gitu bro. Ya ini udah beres. Saya kasih tahu lagi buat agen-agen semuanya gitu. Kalau misalkan pengen punya apa ya namanya mau install ulang laptop ataupun itu PC, hindari pakai partisi banyak. Soalnya apa? Ntar kita ribetnya pas ketika install ulang. Kalau install ulang itu ntar ya dia nggak bisa nggak mau nginstal gitu. Jadi harusnya dihapus semua. Jadi ya minimal 2 partisi aja. Di antaranya data C sama data D. Gitu. Oke, gengs, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di subscribe ya. Di softwarein aja Pandeglang ya. Terus bila mana si agen-agen pengen upgrade laptop, upgrade komputer ya, ataupun itu rakit juga gitu kan, kita bisa melayani gitu. Oke gengs, terima kasih semuanya. Udah clear, udah tinggal ya install driver ataupun aplikasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.